Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyahidin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2023, YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN atau Ujian Kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras, dan narkoba pada siswa kelas 11 di SMK Al-Huda Kedungunu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ya. Siapa? Friska. Kenapa Friska? Sakit. Kita hari ini doakan Friska supaya sehat kembali dan juga bisa bergabung belajar seperti kayak kita semuanya. Untuk Friska, Al-Fatihah. Oke, selesai. Semoga dengan kita doa bersama mendoakan Friska bisa kembali bergabung belajar bareng dengan kita semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas sebuah yang fenomenal. Bahkan ini sudah tidak asing lagi, ya. Bahkan ini adalah sesuatu hal yang mungkin kalian itu menjadi resah. Tapi sebelum itu, biar kita mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu yang mana hari ini kita belajar, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, biar kita bermanfaat ilmunya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh siapa? Ya, silakan. Bisa berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul adzim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran, harapannya adalah kemanfaatan daripada ilmu itu sendiri. Biar kita tambah greget lagi, biar kita tambah semangat lagi dalam mencari ilmu, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menggambarkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Oke, silakan, akan dipimpin oleh siapa? Silakan. Ya. Mohon semuanya berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan bisa duduk semuanya. Terima kasih. Tadi kita bareng-bareng menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga menjadikan kesemangatan jiwa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, Bapak pengen mempertanyakan dulu materi yang kemarin berbicara tentang apa? Berbicara tentang iptek. Iptek itu apa? Ya, ilmu pengetahuan dan apa yang kamu rasakan setelah belajar ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang bisa acungkan tangan dulu. Acungkan tangan ya, silakan berdiri. Yang kamu rasakan apa? Mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, membantu meningkatkan dan menghasilkan sumber energi. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke, itu kita kemarin berbicara tentang masalah iptek, ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan juga manfaat yang sudah dirasakan oleh teman kita semuanya tadi sudah disebutkan. Oke, hari ini kita akan ngebahas materi di pertemuan hari ini yaitu berbicara tentang akhlak. Ya, akhlak itu kan ada adab, sopan santun. Terus apa lagi? Adab, sopan santun, budi pekerti, terus apa lagi? Semacamnya itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, mazmumah. Mazmumah itu akhlak tercela. Kalau yang terpujinya apa? Mahmudah. Nah, termasuk hari ini kita akan ngebahas tentang menghindari akhlak mazmumah. Mazmumah itu tercela. Di antaranya ini, tadi apa yang sudah disebutkan oleh Bapak, ini fenomenal banget. Bahkan sampai hari ini kita mengikuti keresahannya di saat peserta didik terjadi perkelahian. Ketika peserta didik sudah memasuki pada minuman-minuman keras. Ketika peserta didik sudah masuk dalam narkoba. Nah, kadang-kadang ketika berbicara ini adalah larangan-larangan yang harus dihindari. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang lebih jauh lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Tujuannya apa? Memecahkan masalah perkelahian antara pelajar, minuman keras, miras, dan narkoba dalam Islam. Nah, kita akan memecahkan sebuah masalah yang terjadi khususnya dalam lingkup peserta didik tentang masalah kenakalan remaja, yaitu perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba, seperti itu. Kita ke pengertian dulu. Di sini ada sebuah pengertian tentang masalah perkelahian. Bahwa yang namanya perkelahian ini antar pelajar, perselisihan yang terjadi antar dua orang atau lebih antar pelajar biasanya disertai dengan kekerasan dan juga fisik. Biasanya muncul sebuah masalah. Biasanya yang sangat ramai banget itu apa? Antara laki-laki dengan perempuan memperebutkan apa? Kadang-kadang memperebutkan cowok kalau perempuan. Kalau yang laki-lakinya memperebutkan apa? Cewek. Sesuatu hal yang mungkin nggak harus diperkelahikan, kadang-kadang menjadi perkelahian antar pelajar gara-gara cewek, gara-gara cowok, seperti itu. Ini yang terjadi, ya. Ini yang terjadi di saat antara keduanya, laki-laki merebutkan cewek ataupun perempuan. Kalau misalnya sebaliknya memperebutkan, nah itu kadang-kadang muncul sebuah perselisihan seperti itu yang sepele padahal, ya. Muncul terjadi perkelahian
antar pelajar. Nah, bukan hanya itu yang melatar belakangi, yang mendasari terjadinya siswa ataupun peserta didik itu jadi berkelahi. Di antaranya ada faktor internal. Internal itu dalam lingkup peserta didiknya itu sendiri. Yang pertama, rasa solidaritas yang berlebihan. Kadang-kadang di saat muncul sebuah pertikaian antara peserta didik laki-laki dengan laki-laki memperebutkan cewek, kadang-kadang dalam hal tersebut menjadikan karena lebih cintanya, lebih lopeknya mungkin, ya kadang-kadang itu terjadi pertikaian. Selain daripada faktor internal, ya ada lagi faktor eksternal. Eksternal ini di luar lingkungan yang tidak kondusif. Seperti apa, Pak? Kadang-kadang, maaf ini ya, kadang-kadang ada tuh satu tempat desa lingkupnya lingkup judi semua. Kayak gitu. Satu desa pokoknya lingkup itu minum semua seperti itu. Ada tuh. Ya, bahkan termasuk dari sesuatu hal yang sepele, tahu ludo itu jadi judi padahal. Ya. Itu dari sesuatu hal yang sepele diuangkan. Kayak gitu. Muncul perkelahian biasanya ada faktor berikutnya selain daripada internal dan juga eksternal. Di antaranya terjerumusnya minuman keras. Tuh. Mungkin dengan teman lingkup satu desanya, satu kampungnya minum semua akhirnya terbawa-bawa. Gara-gara tadi landasannya apa? Gak enak, Pak. Ya. Merasa nggak enak, merasa ngormatin sama temen, karena temennya sudah soulmate banget. Akhirnya ketika pas satu kampung, satu wilayah, satu blok terjadi minuman keras, terbawa akhirnya. Kenapa? Peserta didik terjadi ikut-ikutan minuman keras. Ada faktor internalnya juga, faktor eksternalnya juga. Nih. Di antaranya untuk faktor internal, rasa penasaran. Kata temennya sendiri, enak Pak, ngefly, seperti itu, ya, ngerti ngefly. Nah, kayak seakan-akan angan-angannya tuh kesana-sana kayak gitu, ya, rasa penasaran. Satu pengaruh dalam satu teman, satu lingkup wadah, komunitas, akhirnya terbawa, seperti itu. Atau mungkin pesta, gara-gara dia itu menembak cewek, diterima, akhirnya pesta, kan terjadi seperti itu. Seneng-seneng, party, ya. Selain party apa lagi? Selain party, nostalgia, apa lagi? Dugem akhirnya, ya. Ya kan, ini kan termasuk gara-gara penasaran, ikut-ikutan teman, ya dugem bisa terjadi, pesta bisa terjadi. Akhirnya kita memasuki kepada tahap narkoba. Tadi yang pertama sebelumnya apa? Kenakalan remaja yang pertama tadi apa? Perkelahian antar pelajar. Yang kedua? Minuman keras. Yang ketiga kita akan berbicara tentang masalah narkoba. Nah, apa narkoba? Obat-obatan. Ada lagi yang menjawab, Pak, narik kolor Bapak. Obat-obatan, selain obat-obatan apa? Ganja, terus apa lagi? Ciu, terus apa lagi? Pil, terus apa lagi? Kecubung, terus apa lagi? Apa lagi? Oke, ini berbicara tentang narkoba. Yang pertama, rasa penasaran. Ketika orang sudah masuk merambah kepada dunia narkoba, ada bahasa rasa penasaran. Karena dalam pengedaran narkoba biasanya dikasih dulu. Setelah dikasih ya diapakan lagi? Dicoba untuk beli. Terus gimana? Kecanduan akhirnya. Ya. Penasarannya masuk, ikut-ikutan temennya, pakai narkoba.
Terus tersedianya narkoba dengan mudah sekarang. Pengedaran narkoba di saat sudah dikategorikan mahal, ketika pengen menyeluruh, pendistribusian daripada narkoba masuk ke permen kadang-kadang. Ya kan? Ke makanan anak-anak. Biar apa? Biar terbiasa. Biar terbiasa memakainya. Kayak gitu. Itu termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam segi pengedaran narkobanya. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Oke, silakan saksikan videonya. Setelah video ini disimak pada diri kalian, silakan langsung berdiskusi. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan dengan satu kelompoknya. Setelah itu baru kalian presentasikan. Ya. Oke, Bapak langsung akan bagikan. Setelah kalian berdiskusi dalam satu kelompok, memasuki pada presentasi daripada hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok 1 ya. Sok silakan maju ke depan, hasil diskusinya dipresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan tentang memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Faktor-faktor menyebab perkelahian antara pelajar. Keterangannya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru, dampak negatif dari perkelahian antara pelajar, meresahkan masyarakat, kerusakan fisik dan psikis. Cara menghindari perkelahian antara pelajar, memiliki sikap toleransi, faktor-faktor penyebab mengonsumsi minuman keras dan narkoba, pengaruh lingkungan. Cara menghindari mengonsumsi minuman keras dan narkoba, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri. Sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan. Berikutnya lagi. Berdirinya saya di sini, saya akan mewakilkan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang video yang kami simak tadi yang mengenai memecahkan masalah perkelahian antara pelajar mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Yang pertama, faktor-faktor penyebab perkelahian antara pelajar, kurangnya pendidikan agama dan moral. Yang kedua, dampak negatif perkelahian antar pelajar, merusak citra sekolah dan bangsa.
Yang ketiga, cara mengenai perkelahian antara pelajar, memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, faktor-faktor penyebab mengonsumsi minuman keras dan narkoba, pengaruh lingkungan seperti pergaulan bebas dan tekanan teman sebaya. Yang terakhir, cara menghindari mengonsumsi minuman keras dan narkoba, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, setelah tadi kalian menyimak video, kalian berdiskusi, membentuk sebuah kelompok mendiskusikan dari video yang sudah ditayangkan, maka kita sudah bisa menyimpulkan tentang masalah materi pada pembelajaran hari ini, yang mana berbicara tentang kenakalan remaja, berbicara perkelahian, berbicara mengonsumsi minuman keras dan juga narkoba. Seenggaknya di sini kita dapat menyimpulkan setelah mempelajari materi tersebut, yang mana kita bakalan meningkatkan apa? Kesadaran diri. Selain daripada kesadaran diri, apa lagi? Mengintrospeksi diri. Terus apa lagi? Jadi mawas diri terhadap diri kita masing-masing. Seperti itu. Kita harus bisa memilah dan memilih tentang teman, lingkungan yang baik, yang benar-benar kondusif itu seperti apa. Kayak gitu. Yang intinya biar tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan sekitar tentang kenakalan remaja. Seperti itu. Kita juga bisa memilah-memilih selain daripada teman, lingkungan yang jelas, yang paling dominan, kayak gitu. Ya, jangan sampai kita masuk dalam lingkungan-lingkungan yang keras, tapi tetap tidak mau menghindarinya. Tetap lingkungan berpatokan pada yang akan mempengaruhi pada diri kalian tentang kenakalan remaja. Nah, masuk pada kita merefleksi bersama-sama. Setelah kalian belajar dari awal hingga akhir berbicara tentang masalah kenakalan remaja, apa yang kalian rasakan? Hah? Menyenangkan. Selain daripada itu, selain menyenangkan, yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan? Harapannya ke depan apa? Menjadi diri yang lebih baik. Terus berhati-hati lagi dalam memilih teman terhadap lingkungan. Setelah kita belajar tentang kenakalan remaja, seperti itu. Biar kita pembelajaran dari awal hingga akhir tetap kemanfaatan daripada ilmunya, ya. Tapi kembali lagi hasil daripada presentasi yang kalian berikan tadi itu, yang kalian presentasikan itu, nanti bagi satu kelompok yang kurang KKM, nilainya akan remedial. Yang sudah KKM akan mendapatkan sebuah pengayaan pembelajaran tindak lanjut berikutnya. Seperti itu. Oke? Sebelum ditutup, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dari Bapak pribadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.